Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Tony Yulianto. Kita akan melanjutkan materi kita terkait membuat proposal menggunakan berbasis Word otomatis. Ya, oke, kita lanjutkan yang sebelumnya. Kita sudah membuat beberapa hal. Kemarin terakhir kita sudah membuat yang namanya daftar tabel otomatis dan juga pemanfaatan tabel. Nah, sekarang bagaimana kalau semisal kita mau membuat yang namanya daftar simbol? Nah, pertama kita harus memahami apa itu yang namanya simbol, ya. Simbol yang jelas berupa seperti persamaan. Ya, kita kasih contoh sederhananya saja. Misal di sini saya taruh aja beberapa kalimat di bab 1. Ya, saya taruh beberapa kalimat di bab 1. Misal adapun luas persegi panjang adalah oke. Kita tahu luas persegi panjang baik biasanya gimana? Luas sama dengan P kali L. Ya, seperti ini ya. Apakah ini sudah persamaan? Ini bukan persamaan. Jadi ini masih belum jadi persamaan. Kalau kita ingin ubah ke dalam persamaan, kita bisa blok ini, kita bisa klik insert, terus kita bisa klik equation. Ya, kita bisa blok, kita klik insert, kita klik equation. Atau cara cepatnya, ya ini ada ALT plus sama dengan, itu juga sama aja. Ya, kita klik ALT plus sama dengan. Nah, ini sudah berubah menjadi persamaan. Nah, oke, kita lanjutkan. Sedangkan luas lingkaran adalah, oke, kalau luas lingkaran berarti apa? Luas atau L besar sama dengan pi kali R kuadrat. Maka seperti tadi, ALT plus sama dengan L besar sama dengan pi. Oke, kita cari pi di sini. Ini pi ya. Kali R kuadrat. Nah, berarti yang berpangkat ada di sini. Oke, kita bisa gunakan ini. Nah, jadi luas sama dengan pi kali R kuadrat. Ada P kali L untuk persegi panjang, satunya adalah pi kali R kuadrat. Oke, ini sudah berbentuk persamaan. Tapi ingat, menuliskan persamaan dalam proposal ilmiah itu ada dua macam. Satunya itu persamaan yang tidak diacu atau tidak direferensi, satunya persamaan yang diacu. Nah, kalau contoh yang seperti ini, dia berada di tengah-tengah ini adalah persamaan yang tidak diacu. Berarti hanya persamaan biasa tanpa ada hubungannya. Berarti tidak dilanjutkan untuk seterusnya. Tapi kalau persamaan itu diacu, maka bagaimana cara menulisnya? Kita taruh kursor di sebelah kanan ini, kita klik spasi, setelah itu tab gitu. Yang sebelah kirinya tab gitu. Setelah itu yang sebelah sini tab. Terus kita tulisi dalam kurung, tab lagi, dalam kurung. Ingat, ini lihat babnya. Oh, babnya bab 1. Oke, kita tulisi 1, persamaan yang pertama. Jadi ini nulisnya adalah bab 1, persamaan yang pertama. Kasih dalam kurung ya. Nah, ini biasanya menjorok. Hapus. Oke, seperti ini. Oke, kita ini lakukan juga sama, spasi, tab. Oke, sebelah kiri, tab, gini. Tab. Nah, kita tulisi. Ini babnya bab 1, persamaan yang kedua. Ya, bab 1, persamaan yang kedua. Oke, ini cara menulis mereferensikan. Nah, sekarang kita akan membuat daftar simbolnya ini. Ini kan kita sudah membuat simbol-simbolnya ya. Tapi kita belum definisikan ini apa.
Nah, kita bisa taruh itu di daftar simbol. Bisa kita klik daftar simbol. Oke, caranya bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik yang namanya insert, ya, kita klik yang namanya tabel, kita bikin dua, nah, oke, misal 3 dulu ini. Nah, berarti ini ALT plus sama dengan tadi apa tadi? Ada P-nya P kecil ya. Oke. Terus ada apa lagi? ALT plus sama dengan L kecil, ya. Kita ini kan. Oke. Nah, misal P ini kita kasih keterangan. P itu apa? Panjang. Ya. Tapi panjang apa dulu? Panjang itu banyak. Bisa panjang meja, panjang kursi, panjang apa. Nah ini kita tulis ya, oh panjang persegi panjang. Nah, jadi harus lengkap. Nah, panjang apa? Oh, panjang persegi panjang. Satuannya apa? Dalam kurung meter. Nah, seperti ini. Terus L-nya ini apa tadi? Lebar persegi panjang. Satuannya meter. Oke, kita copy aja. Oke. Terus setelah ini tuh apa? Pi. Loh, kenapa kok pi itu dimasukkan? Ya, kenapa kok pi itu dimasukkan? Oke. Kenapa pi itu dimasukkan? Pi ya itu bisa bernilai 180 derajat. Ya. Dan pi itu bisa bernilai 22/7 atau 3,14. Ya, jadi pi itu masih rancu, ambigu, nggak jelas ini. Bisa 180 derajat atau 22/7 sama dengan 3,14. Nah, kan 22/7 dengan 180 derajat kan tidak sama. Nah, maka caranya nulis ini gimana? Pi-nya ternyata yang dimaksud di sini adalah yang 22/7 atau 3,14. Maka ALT bersama dengan seperti tadi 22/7 ya. Berarti 22/7 sama dengan 3,14. Oke, biar pindah ke kiri berarti spasi gitu. Untuk nambah berarti kita taruh di kanan. Nah, gini. Apalagi R. Ya, R itu apa? R itu jari-jari lingkaran. Nah, satuannya adalah meter. Oke. Selain itu apa? Oke, L besar. Ya. Nah, L besar ini apa? Luas. Luasnya siapa? Luasnya persegi atau luasnya lingkaran? Kan tadi ada dua luas. Nah, kan nggak jelas ya. Kalau semisal kita mendefinisikan itu luas persegi, kan luas persegi dengan luas lingkaran tidak sama dari segi rumusnya dan hasilnya. Maka L-nya ini L yang mana? Nah, karena masih tidak jelas, maka kita sekarang ubah supaya jadi jelas. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke yang tadi di bab 1 tadi. Nah, di sini untuk L-nya ini kita rubah, jangan L saja, tapi kita ganti keterangan. Nah, kita ginikan berarti L1. Nah, L1 itu apa? Luasnya punyanya persegi panjang. Kalau yang ini adalah L2. Oh, L2 itu apa? Luas punyanya lingkaran. Nah, ini loh. Ini kalau diberikan simbol kayak gini, maka ini sudah
kita bisa memisahkan antara luasnya persegi panjang dengan luasnya lingkaran. Jadi tidak ambigu, tidak sama. Nah, oke, kita bisa masuk ke sini, berarti L-nya sekarang jelas. Berarti L-nya apa ini L-nya? L-nya adalah misal L1. L1 tadi apa? Luas persegi panjang. Satuannya apa? Meter pangkat 2 ya, meter persegi. Ya, pakai yang ini ya. Ini pangkat 2. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita enter, kita copy paste aja ini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang di sini berarti bukan L1 lagi, L2. Ini bukan luas persegi panjang, tapi luas lingkaran. Nah, sekarang sudah jelas ini. Nah, sekarang kita klik tanda plus kita bisa blok atau kita klik tanda plus seperti kemarin, bordernya kita hilangkan, jadilah yang namanya daftar simbol. Nah, biasanya kalian pernah menemukan di buku biasanya bentuk yang seperti ini ya. Jadi biar rapi pakai aja tabel gitu ya. Kalau pakai tab-tab itu bisa sih, cuman nggak rapi juga gitu. Nah, ini menurut saya sudah rapi. Nah, kita sudah membuat daftar simbol. Sekarang tadi kan kemarin kita sudah membuat beberapa hal. Baik yang sampai hari ini kita sudah membuat yang namanya persamaan, gambar, ya tabel gitu. Tapi kita belum membuat caranya menulis referensinya itu bagaimana. Oke, caranya membuat atau menuliskan referensi. Oke, saya berikan contoh caranya membuat penulisan referensi. Misal berdasarkan gambar 1.2 menyatakan bahwa komponen algoritma prim itu termasuk ke dalam anggota metode heuristik. Untuk data yang nantinya akan diolah menggunakan algoritma prim dapat dilihat pada tabel 2.1. Adapun persamaan algoritma prim yang diperlukan ada di persamaan 1.1. Nah, kita coba lihat. Kalau menuliskan, misal kita sudah membuat seperti ini ya. Nah, misal seperti ini.
eh, kalau kita menuliskan referensi dari gambar, maka cara nulisnya gambar G-nya besar, terus ini ditulis tidak di dalam kurung ya. Berarti gambar G-nya besar, terus berapa titik berapa. Begitu pula juga dengan tabel T-nya besar, berapa titik berapa, tanpa kurung. Bedakan dengan persamaan, kalau persamaan harus ada tulisan persamaan, baru dalam kurung berapa titik berapa. Atau nanti sampai berapa titik berapa, itu boleh. Nah, itu materi hari ini kita sudah bisa selesaikan ya. Jadi materi hari ini terkait daftar simbol dan bagaimana caranya membuat referensinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe dan bunyikan tanda lonceng. Dan silakan ikuti video-video saya yang berikutnya setelahnya ini untuk yang materi selanjutnya. Dan juga jangan lupa silakan share. Itu dari saya Tony Lianto mengucapkan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.